Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, kita bertemu. Kali ini, satu lagi cerita pendakian yang akan Bang Bet bawakan mengenai sebuah teror mengerikan yang dialami oleh seorang mahasiswi yang mendaki ke Gunung Salak. Cerita soal larangan pendaki yang sedang head ke gunung memang sudah sangat banyak. Namun, mungkin ini akan menjadi salah satu cerita yang paling mencekam. Lantas, seperti apakah ceritanya? Simak video ini ya, dan selamat datang di channel Bang Bet's Illustration. Sunny adalah seorang mahasiswi yang naik ke Gunung Salak bersama dengan rombongan mahasiswanya. Dia diklaim menghilang pada saat perjalanan turun dari puncak setelah izin buang air kecil. Tim SAR, warga, keluarga maupun pihak kepolisian juga ikut melakukan pencarian. Namun tidak ada titik terang. Yang ada hanyalah tetesan darah di sekitar ia izin untuk buang air kecil. Darah itu kemudian diklaim sebagai darah haidnya Sunny karena memang teman pendakiannya sempat menegur kalau plastik untuk membungkus pembalutnya bocor di saat Sunny mau buang air kecil. Dan cerita pun dimulai. "San, itu darah haidmu," tegur salah seorang teman mahasiswi saat Sunny mau izin pipis di pinggir jalur tepat di bawah pohon besar. "Oh iya, kantong plastiknya kayaknya bocor deh," jawab Sunny. Teman Sunny yang juga pipis kembali duluan ke rombongan, sementara Sunny yang terakhir karena memang harus membuka tas untuk mencari kantong plastik untuk bungkus pembalutnya. Tapi sejak kejadian itu, Sunny tak pernah kembali. Hanya sepersekian detik hal di luar nalar itu terjadi. Sunny menghilang bak ditelan bumi. Tahun 1983, warga Pagelaran, Tanggeung, dan Cibinong Cianjur Selatan digemparkan dengan sebuah kabar. "Aya awewek bijil dina batu iya, Gunung Subang Tanggiang." Yang artinya ada perempuan yang keluar dari batu. Dan nama batu itu adalah batu iya di pinggir jalan di daerah Gunung Subang Tanggiang. Dan perempuan itu adalah Sunny. Kondisi rambutnya sudah gimbal seperti hantu. Dan bajunya bahkan bisa dikatakan menempel dengan kulit, seakan sudah seabad tidak mandi. Sedikit penjelasan, jarak antara Gunung Subang Tanggiang dan Gunung Salak itu sangat jauh, bahkan bisa sampai ratusan kilometer. Lantas, adakah yang penasaran dengan kisahnya? Sunny adalah seorang mahasiswi di salah satu universitas di Jakarta. Kegiatan Sunny saat libur kuliah adalah mendaki gunung bersama dengan teman-temannya, yang kebetulan di suatu bulan di tahun itu, kuliah libur cukup panjang. Sunny bersama dengan teman-temannya memutuskan untuk mendaki Gunung Salak. Sedikit penjelasan, pendakian kali ini terjadi di tahun 1979, yang mana gunung yang dia daki adalah Gunung Salak. Kurang lebih saat itu, ada 10 orang yang mengikuti pendakian. Kamis pagi, semua sudah berkumpul. Persiapan dan perlengkapan juga sudah lengkap, tak kurang suatu apapun. Rombongan itu akhirnya berangkat dari Jakarta. Singkatnya, semua rombongan riang gembira ketika menikmati perjalanan. Rombongan itu bahkan menginap 2 malam di atas puncak. Dan ketika Sabtu pagi, semua rombongan memutuskan untuk turun. Setelah semua dipacking kembali, rombongan pun turun tanpa suatu kendala apapun. Dan di tengah-tengah perjalanan, Sunny tiba-tiba haid. "Aduh, aku lagi head nih. Turunnya pelan-pelan aja ya," pinta Sunny kepada rombongannya sebelum melanjutkan turun gunung. "Lah, bukannya kamu bilang minggu kemarin baru beres headnya?" ucap Nia. "Kecapean kali," jawab rombongan yang lain. "Kamu bawa pembalut kan?" tanya teman lainnya. "Bawa dong," ucap Sunny menjawab semuanya. Setelah obrolan sesaat, rombongan itu pun turun dengan hati yang gembira. "Brik, kebelet pipis nih," ucap salah satu rombongan perempuan. "Iya, aku sama. Aku juga pengen pipis," jawab Sunny.
Dan mereka berdua pun izin pipis di samping jalur bawah, tepat di pohon yang cukup besar. Tapi di saat Sani mau pipis, "San, bocor," ucap Nia, karena Nia melihat ada sebuah bercak darah di celana Sani. "Enggak ah," jawab Sani. "Itu ada darah, netes di tanah juga loh," imbuh teman Sani. "Aduh, yang bocor bungkus pembalut," jawab Sani setelah melihat ke belakang tas ranselnya. "Jangan jorok dong," ujar Nia. Setelah obrolan sesaat itu, Nia kembali ke rombongan dan Sani yang terakhir karena harus membuka ranselnya untuk mengganti bungkus pembalutnya yang bocor. Dan hanya di waktu sepersekian detik, Sani menghilang dan tidak pernah kembali. Padahal jarak ia pipis dengan rombongannya hanya beberapa meter. Suasana yang tadinya riang gembira seketika berubah menjadi gundah karena setelah dicek ke tempat Sani pipis, ia tak ada. Bahkan ketika rombongan berusaha mencari ke sekeliling, juga tidak ditemukan tanda-tanda apapun. "Nia, kamu yakin Sani pipis di sini?" tanya salah satu rombongan kepada Nia. "Iya, tadi Sani pipis sama aku di sini. Tak tegur karena pembalutnya bocor. Tuh lihat tuh, ada bercak darah di tanah," jelas Nia. Dan diputuskanlah sebagian rombongan untuk turun meminta bantuan warga, tim SAR, dan juga pihak kepolisian, serta menghubungi keluarga Sani. Kita tinggal sejenak, semua pihak yang sedang dilanda kepanikan, dan berpindah kepada sudut pandang Sani. Setelah bungkus pembalutnya bocor dan diganti dengan yang baru, Sani kembali ke tempat di mana rombongannya menunggu. "Lama bener pipisnya," ucap salah satu rombongan sambil pada berdiri dan langsung melanjutkan perjalanan turun. "Iya maaf, tadi aku cari bungkus pembalut dulu," ucap Sani. Rombongan yang tadinya istirahat sejenak kini bangun dari duduknya dan melanjutkan perjalanan turun. "Darah haidmu bisa ngundang makhluk astral loh," ujar salah satu rombongan. "His, ngobrolinnya di bawah aja kan bisa tuh," jawab Sani sedikit kesal. "Hehehe." Senyum manis keluar dari rombongan yang berucap. Ada sedikit keanehan dari rombongan yang turun sekarang. Suasana yang begitu riang gembira selama menikmati keindahan alam berubah menjadi sunyi, sepi. Bahkan Sani yang sesekali bernyanyi pun setelah ditatap semua rombongannya menjadi ikut diam. "Kalian ini kenapa sih? Kok nggak kayak biasanya?" tanya Sani penasaran. Tidak ada jawaban, hanya gelengan kepala saja dengan raut muka yang datar. "Nia, kenapa sih? Emang ada apaan?" tanya Sani kepada Nia yang tepat berada di depannya. "Bisa diam gak? Berisik," jawab Nia datar. "Mungkin pada capek kali ya," bisik Sani dalam hati. Cuaca gunung tak bisa ditebak. Langit yang cerah hari itu tiba-tiba menjadi mendung dengan rintik hujan yang mulai turun. Tanpa ada kesepakatan, ketua rombongan tiba-tiba berhenti dan langsung membuka tenda. Setelah 4 buah tenda jadi, hujan turun dengan sangat deras. Perkiraan saat buka tenda lagi, masih setengah perjalanan turun. Sampai sore hari, hujan tak kunjung reda, yang akhirnya membuat rombongan itu kembali menginap di Gunung Salak. Tidak ada kejadian janggal ataupun aneh. Hanya saja, dari segi raut wajah sebelum Sani pipis, sangat riang gembira, kini berubah menjadi sunyi sekali. Bahkan, sahabat dekatnya pun, Nia, menjadi sangat pendiam. Malam pun berganti pagi, tenda pun dibongkar kembali. Rombongan Sani kini melanjutkan perjalanan turun. Akhirnya, sampailah rombongan mereka di kaki Gunung Salak. Terlihat ada perkebunan dan rumah penduduk sudah cukup dekat. Namun, tiba-tiba, ketua rombongan memilih jalur turun yang berbeda di saat sudah mau mencapai perkampungan. "Bukannya jalur tempat kita nyimpen kendaraan lewat sini?" tanya Sani penasaran. "Jalur sini juga lebih cepat. Ada warung makan juga," jawab sang ketua rombongan. "Takut amat. Tuh rumah penduduk udah kelihatan, jadi nggak bakal nyasar," jawab salah satu anggota rombongan. "Bicaranya biasa aja dong. Pendakian kali ini bosenin banget," ucap Sani yang mulai kesal. Singkat cerita, sampailah semua rombongan di bawah, dan di tempat di mana mereka turun adalah jalan raya. "San, itu ada penjual tape. Kamu beli gih?" ucap si ketua rombongan. "Lah, kenapa harus aku? Males ah," jawab Sani. "Nurut aja, bisa kan? Apa nggak punya uang?" jawab ketua rombongan. Dan akhirnya dengan terpaksa, Sani pun turun ke jalan
untuk memberi tape. Mang, tape. Sini beli tapenya. Pinta Sani yang menyegat si Amang tape. Anehnya, bukannya senang ada yang beli, si Amang tape malah mundur perlahan dan hendak lari. Mang, beli tapenya, jangan pergi. Saya sama rombongan mau beli, ucap Sani sambil menunjuk ke arah rombongannya. Tapi saat Sani menuju ke tempat di mana rombongannya berada, mereka tidak ada. Dan saat itu pula, Sani melihat fisiknya sendiri. Rambutnya menjadi sangat gimbal, bajunya sangat kusut, dan banyak juga yang robek. Badan Sani juga tercium sangat bau, seakan sudah lama tak mandi. Astagfirullah, aku kenapa? Teriak Sani sambil terduduk, kemudian menangis sesenggukan. Si Amang penjual tape yang tadinya hendak lari karena takut melihat fisik Sani, seperti hantu yang menampakkan dirinya. Rambut gimbal, wajah kusam gelap, pakaian compang-camping. Terlebih lagi karena Sani keluar dari dalam batu berukuran besar yang berada di pinggir jalan raya. Rasa takut pun berubah menjadi penasaran serta kasihan ketika melihat tingkah dan tangisan Sani. Setelah mengumpulkan keberanian, tanggungan tape pun ia simpan di pinggir jalan. Kemudian si Mamang tape mendekati Sani dengan perlahan. Mang, saya kenapa? Padahal sebelum beli tape saya nggak apa-apa. Dan kemana rombongan saya? Kenapa mereka ninggalin saya? Ucap Sani kepada si Amang penjual tape. Emang Neng dari mana dan mau kemana? Tanya si penjual tape. Saya itu habis naik Gunung Salak di Bogor, Pak, jawab Sani sambil menangis. Astagfirullahaladzim. Sudah, ikut bapak ke rumah, ajak si bapak penjual tape. Penjual tape itu pun dengan sangat kaget mendengar jawaban Sani yang katanya naik Gunung Salak di Bogor dan turunnya keluar dari dalam batu yang berada di Gunung Subang Tanggiang, Cianjur Selatan, yang jaraknya sangat jauh, bahkan bisa berminggu-minggu kalau jalan kaki dari Bogor. Mendengar jawaban dari Sani, si Amang penjual tape langsung bisa menyimpulkan jika perempuan yang hampir menyerupai hantu di hadapannya bisa sampai ke sini karena ulah makhluk astral. Ikut bapak Neng, kita bersihkan dulu badanmu. Nanti cerita di rumah aja, pinta si bapak penjual tape. Tanpa banyak pikiran, Sani pun ikut pulang bersama si bapak. Tapi baru 2 langkah Sani berjalan, ia pingsan. Neng, bangun, sadar Neng. Si bapak penjual tape berusaha menyadarkan Sani yang sudah pingsan kala itu. Namun Sani tak kunjung sadar. Digendonglah Sani ke rumah bapak penjual tape. Sepanjang jalan, banyak warga yang bertanya, Mang, bawa siapa? Kok kayak hantu? Tegur salah satu warga. Awewe nu dibawa kerot, lain jurik, bijil lagi dina jero batu iya. Jelas singkat si bapak penjual tape, yang artinya perempuan yang dibawa makhluk astral bukan hantu, keluarnya juga dari dalam batu. Setelah mendengar penjelasan si bapak penjual tape, banyak warga yang ikut mengantar ke rumahnya. Singkat cerita, sampailah Sani di rumah si penjual tape. Di sana sudah banyak warga yang jadi ikut mengantar karena penasaran. Nyi, cepat mandiin si Neng, bersihin seluruh badannya, ucap si bapak penjual tape kepada istrinya. Tanpa banyak pertanyaan, sang istri menurut dengan dibantu oleh beberapa warga lainnya untuk membersihkan tubuh Sani. Banyak sekali pertanyaan yang terlontar, tapi Sani hanya diam. Singkat cerita, Sani sudah bersih dan cantik seperti sedia kala. Si bapak penjual tape memanggil Pak Ustadz di kampungnya untuk minta didoakan. Karena Sani terlihat seperti orang yang masih linglung. Setelah Sani didoakan, ia langsung kembali tak sadarkan diri. Biarkan dia tidur. Lama sekali dia berjalan hingga akhirnya dilepaskan. Jangan bangunkan dia sebelum bangun sendiri. Kurang lebih 2-3 hari dia akan tidur, jelas Pak Ustadz. Dan benar saja, selama 3 hari 3 malam, Sani tidur dengan sangat nyenyak. Si bapak penjual tape beserta keluarganya tidak berani membangunkan. Hanya saja, banyak sekali warga dari kampung Tanggang Pagelaran, Cibinong, yang datang untuk berkunjung, sekedar untuk memastikan kabar perempuan yang kabarnya keluar dari dalam batu. Dan ternyata memang benar adanya. Setelah merasa sehat kembali, kurang lebih 3 hari setelah hari dia ditemukan, Sani meminta untuk diantar pulang.
Saya mau pulang ya. Kangen rumah, rindu orang tua. Pintu Sani kepada si bapak penjual tape. Kalau masih sakit, istirahat dulu aja. Jangan maksain, Neng. Jawab si bapak penjual tape. Insya Allah sekarang udah sehat kok. Kalau ke Jakarta dari sini naik apa? Tanya Sani penasaran. Lebih baik Bapak anterin pulangnya ya. Takut Neng kenapa-napa lagi di jalan. Jawab si bapak. Iya Neng, sama bapak aja dianterin pulangnya. Ntar gak sampai-sampai lagi kayak kemarin. Ngeri ibu mah denger ceritanya. Neng kan cerita turun Gunung Salak cuma 2 hari, nyatanya sampai bertahun-tahun. Istri si bapak ikut nimbrung pembicaraan. Setelah mendengar semua ceritanya dari awal hingga akhir dari Sani. Iya, anterin aja sama bapak. Tapi Sani takut ngerepotin. Jawab Sani yang masih agak lemah. Enggak, bapak enggak akan kerepotan kok. Iya kan pak? Ucap si istri. Iya Neng, kalau memang Neng sudah sehat mah ayo Bapak antar pulang sampai rumah. Jawab si bapak. Singkatnya, dengan memakai kendaraan umum, Sani pun diantar ke Jakarta. Hingga akhirnya ia tiba di Jakarta dan tiba pula sampai di rumah Sani. Betapa kagetnya si bapak ketika melihat rumah Sani sangat mewah dan megah. Neng, bener ini rumahnya Neng? Nggak salah kan? Tanya bapak ragu, seakan tak percaya melihat rumah yang sangat mewah di hadapannya. Jauh berbeda dengan rumah bapak yang beralaskan tanah dan dinding yang dianyam. Bener kok pak, ini rumah Sani. Ayo masuk pak, ucap Sani sambil mengajak si bapak masuk ke dalam. Pak, Mah, Sani pulang. Teriak Sani di depan pintu rumah, sekaligus langsung masuk ke dalam rumahnya. Semua orang terkejut saat mendengar suara yang telah lama hilang. Betapa bahagianya ayah dan ibu Sani saat melihat orang yang sangat mereka sayangi kembali pulang. Sani! Peluk dan cium dari sang ibu, serta tangis bahagia keluar dari matanya. Kamu kemana aja nak? Ibu kangen. Tanya sang ibu. Sani juga kangen sama ibu. Jawab Sani yang masih agak lemah. Singkat cerita, setelah puas melepas kerinduan, diceritakanlah semua kejadian dari awal hingga akhir. Tangis haru keluar dari mata sang ayah dan ibu ketika mendengar cerita Sani. Mereka juga sangat berterima kasih kepada si bapak penjual tape yang menemukan, mengurus, serta mengantarkan Sani sampai pulang karena khawatir jika Sani tak dapat sampai ke rumah lagi. Singkatnya, setelah beberapa hari istirahat di rumah Sani, si bapak penjual tape pamit pulang. Dan seakan ingin berterima kasih atas semua jasanya, Sani dan keluarganya mengantar si bapak pulang. Hingga akhirnya sampai kembali di rumah si bapak penjual tape. Sang ayah dan ibu ingin membantu untuk membangunkan rumah yang cukup mewah sebagai tanda rasa terima kasihnya karena telah membantu Sani pulang. Akhirnya semua bahagia. Sani yang kembali pulang dan bapak penjual tape berhenti jualan. Kini rumahnya pun juga telah dibangun ulang. Selama dia hilang, entah apa yang sebenarnya terjadi kepada Sani. Di manakah selama ini dia berada? Dan bagaimanakah dia bisa tetap hidup meski sudah menghilang selama hampir 4 tahun? Di manakah dia yang bahkan Sani sendiri seakan lupa ketika dilepas? Dan ketika dilepas pun, dia juga dalam kondisi yang tidak tahu apa-apa. Wallahu alam. Dunia ini memang masih menyimpan sangat banyak misteri yang belum bisa terpecahkan dan juga tak bisa dijelaskan. Yang harus kita percayai, alam gaib itu memang nyata adanya dan memang sudah sepantasnya kita mempercayainya. Hal itu juga ditujukan agar kita sebagai manusia lebih mempertebal iman dan takwa kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita jaga sikap dan juga tingkah laku dimanapun kita berada. Sekian dari Bang Pes. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.